Masih seputar float, kali ini kita akan merapikan konten bagian bawah. Sebelumnya kita udah ngasih float hanya pada bagian UL ini. Kali ini idenya semua listnya akan kita berikan efek float. Jadi nanti karena di sini ada pengulangan 3 kali, teman-teman lihat ini 1, 2, 3, ini diulang 3 kali. Maka kita mau masing-masing 3 ini mengisi konten dengan rapi sekitar, karena dia ada 3 maka sekitar 30% atau 33%. Jadi tulisan yang pertama akan selebar ini, lalu tulisan kedua berada di tengah, begitu juga dengan yang di ketiga. Langsung aja, kita udah punya ID sebelumnya, kita akan hapus ID UL ini. Lalu kita lihat struktur sekarangnya, kita punya UL, kita punya OL, dan kita punya DL. Jadi kita akan memilih berdasarkan tag-nya. Dan sekali lagi, UL, OL, DL ini dia terulang 3 kali. Jadi ketika kita menulis UL, OL, DL, dia akan termasuk efeknya langsung ke tiga-tiganya. UL, OL, DL, apa yang mau kita lakukan yaitu menggunakan teknik float. Lalu kita berikan float left. Tidak cukup di sini, kalau kita lihat sekarang, mereka akan bertumpuk ke samping otomatis. Termasuk tulisan copyright ini dia akan naik ke atas karena masih ada konten kosong. Ingat sifat dari float, tiap ada yang kosong di sebelahnya dia bakal berusaha ngisi. Tapi kita nggak mau ini, kita mau bikin dia lebih rapi. Tugas pertama adalah menghilangkan jarak-jaraknya, yaitu marginnya kita hilangkan, begitu juga dengan paddingnya. Jadi masing-masing kita bikin 0 semua, jarak luar dan jarak dalam. Dan ini bagian yang penting, yaitu menggunakan property width atau lebar. Jadi kita mau ngasih tahu dari awal, lebarnya nggak otomatis tapi ngikutin ukuran lebarnya. Ingat, kita mau ngebagi kontennya jadi 3, UL di sebelah kiri, OL di tengah, dan DL di sebelah kanan. Kalau kita mau pas, gampangnya 100%, artinya lebarnya awalnya 100%, kita bagi 3 karena ada 3 konten. Jadi 33,33%, kalau teman-teman kali 3 hampir 100%. Kalau kita lihat sekarang strukturnya akan jauh lebih rapi. Sekarang UL di sebelah kiri dengan lebar 33%, begitu juga dengan OL dan juga DL. Konten berikutnya tidak lagi akan mengisi di sebelah kanan karena sekarang lebarnya sudah terbooking oleh elemen sebelumnya. Maka dari itu dia akan mengisi konten selanjutnya, seterusnya seperti itu. Di sini kita punya copyright. Kalau teman-teman mau merapikannya, tinggal dipilih dengan memberikan ID di sini. Copyright. Kita pilih copyright-nya dengan tanda pagar tentunya karena dia ID. Kita tinggal nulis text align center seperti ini. Bagus sekali. Di sini ada hal yang aneh. Kita berusaha bikin si copyright-nya di center meskipun sudah dengan ID yang sama, tapi dia nggak pindah ke tengah. Kenapa? Karena bagian ini masih kena efek float-nya. Jadi meskipun tidak terlihat kalau di sini ada konten kosong, maka bagian copyright ini dia akan berusaha mengisi konten sebelahnya seperti sebelumnya. Makanya kita nggak bisa ngasih efek seperti text align center atau membuat dia ke tengah. Untuk itu, hal yang kita butuhkan adalah menggunakan clear both yang udah kita pelajarin. Jadi kita mau menghilangkan semua efek clear-nya, lalu kita akan menggunakan text align center seperti biasa. Ini dia salah satu penggunaan lagi dengan efek float. Efek float juga sangat sering digunakan untuk mengatur layout. Jadi kalau teman-teman ingat kalau ngelihat blog, biasanya blog punya menu di atasnya, lalu ada konten dan ada juga sidebar yang berisi info-info di blognya. Nah, biasanya bagian konten ini kita berikan efek float. Misalnya lebarnya 60%, jadi hampir 60%-nya. Lalu sidebarnya kita juga kasih efek float, tapi lebarnya 40%. Itu kasarnya penggunaan float, bisa juga dijadikan untuk mengatur layout dari website. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.